menjadi perhatian kami bukan menyangkut jumlah suara yang didapat, tetapi ada indikasi-indikasi bahwa ya kalau macam di dalam Ceplano kita suara ada terus, misalnya di suara tidak sah itu menjadi bertambah. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali yang di TPX tidak diparaf atau diganti, atau bahkan tidak ada binding lidi, tetapi angkanya muncul, suara tidak sah sekian. Nah, ini hal-hal yang menjadi perhatian kami. Karena kami telah menemukan berbagai macam alat bukti, surat, saksi maupun pernyataan dari orang-orang yang mencoba sebagainya, yang kemudian suaranya tidak terkristalisasi di dalam C1 Plano, hasilnya kemudian kami akan mengenakan hal tersebut, meyakinkan hakim Mahkamah Konstitusi bahwa ada yang janggal dalam proses perolehan suara dari Bapak atau KKL Asamawi ini. Sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, kami sampaikan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang berkenan hadir pada sore hari ini di tempat yang sederhana ini dalam sebuah niat mulia, yakni kita bersama-sama dalam sebuah konferensi pers terkait dengan sikap politik yang akan diambil oleh salah seorang tokoh muda kader terbaik di NTB, yakni KKL Asamawi, yang kemarin ada dalam arah-arah politik, yakni sebagai salah satu calon DPD RI. Dan setelah melalui berbagai dinamika, teman-teman, yang semula berdasarkan catatan-catatan atau perhitungan-perhitungan dalam tim internal KKL bersama seluruh relawannya, itu dengan optimisme yang sangat baik, tetapi kemudian dalam beberapa belakangan terakhir hasilnya berubah. Dan tentunya terhadap hal itu, setelah ditelusuri secara mendalam, ditemukan adanya indikasi-indikasi yang mengarah kepada kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan perolehan suara dari KKL menjadi tidak maksimal. Dan karena itu pada sore hari ini, atas kesepakatan dibangun, KKL kemudian berniat untuk memperjuangkan hak politiknya ini sampai kepada jenjang atau jalur hukum yang disediakan oleh negara, yakni melalui jalur sengketa perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Dan karena itu sore ini kami mengundang teman-teman kita bersama-sama dalam konferensi pers ini. Selanjutnya mengenai materi, atau tentu tidak semua materi bisa kami sampaikan, paling tidak secara garis besar mengenai materi PHPU yang menjadi titik perjuangan kami nanti ke Jakarta, ke MK, akan disampaikan secara langsung oleh, pertama tentunya oleh ketua tim pengacara dari KKL Asamawi, yakni Pak Ketua Pindad Onak Besar selaku ketua tim bersama kami semua sebagai anggota. Dan nanti juga akan dilakukan juga oleh KKL sendiri selaku yang kompetitornya langsung. Mungkin itu pengantar dari saya persilakan kepada Pak Ketua untuk menyampaikan garis besar materinya dan juga dilanjutkan oleh KKL. Baik, teman-teman wartawan semua, ini KKL Asamawi jujur bahwa kami dari kantor advokat tidak tolak bersama teman-teman Pak Obed Jami, Pak Andripa, Pak Amos Laku, Pak Adi Krisniten Bulu, Pak Egi Bana, dan saya sendiri juga tolak kami dengan tulus hati membantu KKL dengan gratis atau dengan prodeo tanpa ada bayar apapun, hanya karena kami rasa bahwa ada kesamaan ide serta gagasan bahwa KKL ini telah membuat satu fenomena baru dengan masuk kepada kompetisi politik yang sensasional misalnya diikuti, dan hanya kita semua merasakan hal yang sama bahwa beliau mendapat luar biasa dan kesederhanaan beliau sehingga pantas sekali memberikan bantuan. Baik, terkait dengan ada beberapa materi yang saya mau sampaikan bahwa
dari hasil pola data yang kami lakukan beberapa waktu ini, baik yang diambil di lapangan maupun yang ada di dalam Sirekap, ya, sistem KPU yang dibuat maupun informasi yang datang dari berbagai pihak termasuk KPU sendiri, ditemukan bahwa ada beberapa TPS yang ada di Sumba, misalkan begitu, jumlah orang yang mencoblos pasangan, misalkan ada salah satu pasangan, saya sebut nomor orangnya, saya nomor urutnya saja, yakni nomor 7 dan juga mungkin nomor 10. Itu kalau dari DPT-nya atau dari suara sahnya ada 268, bulat-bulat mendapatkan suara 268 untuk salah satu calon saja. Sedangkan calon-calon lain tidak mendapatkan. Padahal menurut informasi di lapangan yang kita sudah coba konfirmasi, di sana ada saudara-saudara KKL Asamau yang juga mencoblos, yang memberikan suara, tapi yang anehnya ketika ada di data atau di dalam sistem, suara itu juga tak muncul. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita bersama, suaranya pergi ke mana gitu ya. Nah, yang kedua bahwa di Kota Kupang sendiri, ya, setelah kami melakukan uji sampel terhadap kurang lebih 70% TPS yang masuk di Sirekap, ditemukan kami uji sampel di 40 TPS, ditemukan bahwa semua C1 plano itu serentak modelnya sama, bahwa ada perubahan, ada yang dirubah angka tidasanya, ada yang TPX dan sebagainya. Di 40 TPS modelnya sama. Nah, ini menjadi pertanyaan kami bersama, kenapa penyelenggara ini, apakah dia dirubah pada tingkat bawah atau di mana? Karena apa ya, polanya semua serentak sama, dan juga ketika pleno, waktu pleno provinsi ya, itu ketika teman-teman bertanya suara DPD ya, yang tidak sah itu kurang lebih ada sekitar 19.000. Ketika ditanya 19.000 ini apakah salah coblos atau tidak digunakan hak suaranya, sehingga dia menjadi tidak ada atau tidak digunakan, akhirnya kemudian tidak mampu dijawab sampai hari ini. Jadi ketika kami membaca sampel-sampel tersebut, kami ada menemukan berbagai macam benang merah yang ada dugaan dari kami sendiri proses untuk bisa KKL bahwa ada kecurangan secara sistematis terkait dengan perolehan suara dari KKL Semau sendiri. Mungkin sedikit informasi yang bisa kami sampaikan bahwa kami juga dari tim pengacara sudah mempersiapkan segala bahan menuju ke Mahkamah Konstitusi dan mengajukan pengujian terhadap suara yang ada di DPD khusus di Provinsi NTT. Mungkin demikian. Teman-teman pers yang saya hormati, selamat sore semua. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga teman-teman kakak-kakak di sini yang bersedia membantu kami secara sukarela. Saya tidak tahu nanti mau membalas dengan apa, tetapi untuk hasil pemilihan DPD kemarin itu memang kita sudah menerima karena memang ada selisih suara di sana dan kita itu hanya berhasil duduk di posisi 4 dengan selisih suara 1.295. Sehingga saya juga sudah pulang kampung, sudah pulang ke Alor, sudah masuk ke kebun, sudah beraktivitas seperti biasa. Kemarin ada momen keluarga meninggal sehingga saya kembali ke sini, dan rupanya ketika ketemu teman-teman tim relawan yang ada di Kupang, mereka menyampaikan ada beberapa fakta yang sudah disampaikan oleh kakak kita juga tadi, bahwa ada indikasi surat suara atau mungkin di dalam C hasil itu ada sedikit perbedaan, sehingga mungkin sebentar nanti pasca teman-teman bisa juga menunjukkan begitu ya banyak satu atau dua, sehingga itu menjadi sebuah dasar bahwa kita memperjuangkan apa yang sudah dipercayakan oleh 265.000 suara masyarakat di Nusa Tenggara Timur untuk calon DPD RI nomor 25. Jadi secara pribadi saya fair saja, kalau memang kalah, dan itu memang sudah termuat di dalam
postingan pribadi saya bahwa saya mengaku kalah dan menerima hasil yang telah ada. Tetapi ketika melihat proses yang ada, maka saya memang juga sempat berpikir untuk bagaimana bisa memperjuangkan ini. Tetapi tentu saja mungkin teman-teman pers bisa paham bahwa dengan kondisi saya seperti sekarang, berangkat dengan segala partisipasi dan kesukarelawanan dari semua orang, maka saya mendapatkan kesulitan. Dan puji Tuhan, Tuhan baik, dia buka jalan sehingga tanpa direncanakan saya bisa bertemu dengan para kuasa hukum yang bersedia mendampingi untuk mendaftarkan persoalan ini sampai ke tingkat Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon doa dari teman-teman pers juga, dari semua masyarakat, baik yang kemarin memberikan suara sah kepada kami, suara murni maupun yang tidak. Mohon doa restu sehingga apapun hasilnya nanti kami tidak persoalkan. Tetapi saya juga berharap kepada kakak-kakak kuasa hukum untuk memastikan bahwa proses ini bisa dibuktikan, bahwa ada keadilan di sana untuk suara yang kami dapatkan kemarin. Iya, itulah spesifik kepada peluru-peluru yang kita siapkan, sehingga bisa tidak disebutkan TPS. Tapi kalau kita sebutkan kabupatennya ada di kabupaten misalkan Sumba Barat Daya, Kecamatan Wewena Tengah, ya, bisa. DPD nomor 7. Nah, ini dari data yang kami ada Sirekap, Ibu Hilda Manope, di situ ditulis bahwa ada satu TPS mendapatkan keseluruhan suara DPD-nya. 245 suara sah yang dipergunakan, yang mendapatkan hasil atau yang dicoblos hanya kepada DPD nomor 7 Ibu Hilda Manope. Padahal kita tahu bersama bahwa di sana kan kalau kita bawa soal ilmu politik, di sana bukan basis suara beliau, dan ada beberapa lagi. Terkait dia katakan bahwa di beberapa TPS yang ada di Kota Kupang, kan ini kami menarik sampel, dari sekitar 70% TPS yang diupload di Sirekap, dari jumlah sekitar 1.000 lebih TPS itu ditemukan bahwa 40 sampel itu semuanya pula yang sama ada perubahan, misalkan. Jadi itu dia tersebar, 40 itu tersebar di seluruh Kota Kupang. Jadi polanya itu hampir sama, sehingga kami mencurigai bahwa perubahan-perubahan demikian ya perlu untuk diuji. Apakah ini memang sah menurut hukum ataukah tidak? Mungkin karena kami telah menemukan berbagai macam alat bukti, surat, saksi maupun pernyataan dari orang-orang yang mencoba sebagainya, yang kemudian suaranya tidak terkristalisasi di dalam C1 plano, sehingga kemudian kami akan menggunakan alat bukti tersebut meyakinkan hakim Mahkamah Konstitusi bahwa ada yang janggal dalam proses perolehan suara dari Bapak atau KKL Asamawi ini, karena selisihnya juga sangat tipis, hanya 1.295 saja. Atau kalau kita kristalisasi di TPS berarti 5 TPS saja yang kemudian kalau kita jumlah maka dia akan melampaui selisih tersebut. Sehingga dengan keyakinan selisih setipis itu dengan bukti yang ada, kami yakin bersama Kristus yang bisa meyakinkan hati Mahkamah Konstitusi. Dan lepas hasilnya berapa, tapi ada melihat ada peluang itu. Agar saya pikir apa yang disampaikan oleh Kakak Ketua sudah cukup jelas bahwa kita tidak serta-merta asal-asalan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, tentu saja karena ada bukti-bukti dan data yang valid yang kita akan sertakan nanti, sehingga kita berdoa bersama semoga apa yang diajukan nanti dalam 1-2 hari ke depan ini bisa diterima, dikabulkan untuk diproses lebih lanjut. Terkait jumlah suara, kita suara yang ada itu dia sudah
265.900 suara, dan itu tidak ada perbedaan dengan hasil yang didapat dibandingkan dengan yang kita peroleh secara internal. Jadi kita menerima hasil pleno dari KPU sehingga tidak ada perubahan suara, hanya yang menjadi perhatian kami bukan menyangkut jumlah suara yang didapat, tetapi ada indikasi-indikasi bahwa ya kalau macam di dalam C-Plano kita suara ada terus, misalnya di suara tidak sah itu menjadi bertambah. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali yang di TPX tidak diparau atau diganti, atau bahkan tidak ada binding lidi, tetapi angkanya muncul, suara tidak sah sekian. Nah, ini hal-hal yang menjadi perhatian kami, dan untuk mempengaruhi suara kami belum bisa memastikan sekarang. Suara yang ada sedemikian 265.900 suara, tetapi dengan potensi-potensi seperti ini kami mengindikasikan bahwa ada hal-hal yang harus ditelusuri. Lalu terkait dengan apakah ada caleg yang diuntungkan, kalau dari saya kami belum berpikir sampai ke sana. Kami masih fokus kepada bagaimana suara kami ini kalau memang tidak dikurangi maka tidak dihilangkan, seperti itu. Itu dari saya. Saya sedikit menambahkan pertanyaan dari Iwan ya, bahwa terkait dengan jumlah suara kita hari ini 265.000 sekian. Lalu kita mencoba meraba-raba dari bukti yang ada indikasi bahwa ada suara KKL yang kemudian dirusak turun tidak berada di urutan atau posisi untuk menjadi calon terpilih. Apalagi kalau kita melihat ada sejumlah suara sah yang tidak mampu dia buktikan atau tidak mampu bertanggung jawab kemanakah atau bagaimanakah sehingga 19.000 suara sah di Kota Kupang ini dipertanggung jawabkan. Mungkin ada demikian, sehingga dari data-data yang ada kami akan mengolah data diuji di Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan tadi ada pertanyaan indikasi kecurangan, kemudian siapa yang diuntungkan ya yang diuntungkan ya sudah pasti calon terpilih, karena mereka bahwa siapa yang terdekat dengan KKL itu KKL nomor 5, nomor 4-nya kan Ibu Hilda Manafe, dan selisihnya kalau dipresentasikan menurut data itu 0,61% saja. Yang tadi saya bilang bahwanya 1.290 suara berbeda nih KKL, sehingga sangat tipis sekali kalau kita berkaca bahwa ini perolehan suara seluruh provinsi NTT yang digunakan. Baik, tadi ada kapan waktu mendaftar, saya pikir kata Ahmad Syarifudin jawab, kami tunggu pleno KPU pusat karena akan memberikan waktu kepada kami 3 kali 24 jam ya, sehingga dalam 3 kali 24 jam itu pasti kami akan menang. Bahkan data kami sudah siap, semua sudah ada. Begitu tutup atau habis pleno di tingkat nasional, malamnya mungkin segera itu pun kami akan mendaftar, segera kami mendaftar karena daftarnya via online sehingga titik-titik TPS yang kita lihat ada indikasi pasti akan kita angkat menjadi titik barang bukti ya untuk diajukan ke MK. Jadi untuk proses sekarang kita sudah tidak ke Bawaslu lagi. Kalau sepengetahuan saya, kalau salah nanti mungkin dikoreksi, tetapi kita diberikan hak setelah penetapan pleno tingkat nasional kita bisa langsung ke MK.